Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube. Pada video kali ini kita akan membahas kembali latihan ulangan mata pelajarannya Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 4 semester yang pertama. Kurikulumnya adalah kurikulum 2017. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita mulai pada bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bunga dahlia dan kamboja termasuk jenis tanaman hias titik. Pilihannya A. Perdu, B. Semak, C. Umbi-umbian, dan D. Paku-pakuan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Umbi-umbian. Soal nomor 2. Berikut ini adalah jenis tanaman yang dapat ditanam bijinya kecuali titik-titik. Pilihannya adalah A. Bunga matahari, B. Pelamboyan, C. Melati, dan D. Soka. Jawaban yang tepat adalah C. Melati. Soal nomor 3. Bunga yang berasal dari Mesir dan dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai water lily adalah titik-titik. Pilihannya A. Melati, B. Mawar, C. Teratai, dan D. Anyelir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Teratai. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Bunga yang juga dikenal sebagai Euphorbia pulcherrima atau Poinsettia pulcherrima adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Kaca piring, B. Kastuba, C. Kamboja, dan D. Aster. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kastuba. Soal nomor 6. Berikut ini nama-nama bunga yang termasuk jenis tanaman perdu kecuali titik-titik. Pilihannya A. Krisan, B. Mawar, C. Kembang sepatu, dan D. Suplir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Suplir. Soal nomor 7. Di antara manfaat menanam tanaman hias dalam pot adalah titik-titik. Pilihannya A. Dapat mempercantik suasana sekitar, B. Dapat menghasilkan lebih banyak, C. Sebagai pembawa keberuntungan, dan D. Dapat menutupi rumah dari keramaian. Jawabannya adalah A. Dapat mempercantik suasana sekitar. Soal nomor 8. Bibit tanaman bunga dapat diperoleh melalui cara-cara berikut kecuali titik-titik. Pilihannya A. Mencangkok, B. Menyetek, C. Dari biji, dan D. Memindahkan akar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memindahkan akar. Nomor 9. Kekurangan pot tanah liat dibandingkan pot plastik adalah titik-titik. Pilihannya A. Pot tanah liat berat sehingga sulit dipindahkan, B. Pot tanah liat tidak tahan lama karena lapuk, C. Pot tanah liat harganya relatif lebih mahal, dan D. Pot tanah liat sangat rentan sehingga mudah pecah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pot tanah liat sangat rentan sehingga mudah pecah. Soal nomor 10. Media tanam berfungsi sebagai titik-titik. Pilihannya A. Tempat tanaman berkembang biak, B. Tempat akar atau bakal akar tumbuh dan berkembang, C. Tempat tanaman berbunga, dan D. Tempat tanaman mengisap unsur hara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tempat akar atau bakal akar tumbuh dan berkembang. Soal nomor 11. Media berikut yang termasuk media tanam bahan organik adalah titik-titik. Pilihannya A. Batu kerikil, B. Media spons, C. Sabut kelapa atau kokopit, dan D. Pecahan batu bata. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sabut kelapa dalam kurung kokopit. Nomor 12.
Media arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, media ini cocok digunakan di daerah yang memiliki titik-titik. A. Kelembaban tinggi, B. Kelembaban rendah, C. Iklim tropis, dan D. Iklim subtropis. Jawabannya adalah A. Kelembaban tinggi. 13. Media batang pakis berasal dari titik-titik. Pilihannya A. Tanaman pakis yang sudah tua, B. Tanaman pakis yang masih muda, C. Tanaman pakis yang sudah membusuk, dan D. Tanaman pakis yang masih berair. Jawabannya adalah A. Tanaman pakis yang sudah tua. 14. Media tanam yang mampu mengendalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah, baik fisik, kimiawi maupun biologis adalah titik. Pilihannya A. Humus, B. Pupuk kandang, C. Kompos, dan D. Arang. Jawaban yang tepat adalah C. Kompos. Soal nomor 15. Mineral yang terkandung dalam pupuk kandang sehingga cocok untuk dijadikan media tanam adalah titik-titik. Pilihannya A. Natrium, kalsium, dan nitrogen, B. Natrium, fosfor, dan kalium, C. Fosfor, magnesium, dan klor, D. Oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Maka jawabannya adalah A. Natrium, kalsium, dan nitrogen. 16. Sekam padi yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah titik-titik. Pilihannya A. Sekam bakar, B. Sekam rebus, C. Sekam lapuk, dan D. Sekam kukus. Maka jawabannya adalah A. Sekam bakar. Soal nomor 17. Kelebihan media tanam spons adalah titik-titik. Pilihannya A. Tahan lama sehingga tidak perlu sering diganti, B. Harganya relatif lebih murah, C. Memiliki pori-pori yang kecil untuk melekatkan akar, dan D. Tingginya daya serap terhadap air dan unsur hara esensial. Maka jawabannya adalah D. Tingginya daya serap terhadap air dan unsur hara esensial. 18. Salah satu gas pembuang kendaraan bermotor yang bersifat racun adalah titik-titik. Pilihannya A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Karbon monoksida, dan D. Kloroform. Maka jawabannya adalah C. Karbon monoksida atau CO. Soal nomor 19. CO, tar, dan nikotin berpengaruh terhadap titik-titik. Pilihannya A. Kerja saraf, B. Saluran pencernaan, C. Kesehatan mata, dan D. Sistem keseimbangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kerja saraf. Soal nomor 20. Ciri-ciri air yang tercemar adalah sebagai berikut kecuali. Pilihannya A. Adanya perubahan suhu air, B. Adanya perubahan warna, C. Adanya perubahan rasa air, dan D. Adanya tumbuhan ganggang. Maka jawabannya adalah D. Adanya tumbuhan ganggang. Soal nomor 21. Berikut ini yang tidak termasuk syarat-syarat kelas yang baik adalah titik. Pilihannya A. Bersih dan rapih, B. Suasananya tidak lembab, C. Mendapat cukup cahaya, dan D. Tidak ada ventilasi udara. Maka jawabannya adalah D. Tidak ada ventilasi udara. Nomor 22. Benda-benda di bawah ini biasa diletakkan di depan kelas kecuali titik-titik. Pilihannya A. Foto presiden dan wakil presiden, B. Alat-alat tulis, C. Meja dan kursi guru, D. Alat-alat kebersihan kelas. Jawabannya adalah D. Alat-alat kebersihan kelas. 23. Peduli lingkungan artinya titik-titik. Pilihannya A. Selalu melakukan penyuluhan kebersihan lingkungan, B. Tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan, C. Melakukan pengawasan di lingkungan secara ketat, dan D. Mengambil tindakan untuk mengelola lingkungan agar lebih bermanfaat.
Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan. Soal nomor 24. Berikut ini yang termasuk dalam sikap peduli lingkungan adalah titik-titik. Pilihannya: A. Membuang sampah di sungai, B. Menebang pohon secara besar-besaran, C. Menanam pohon di sekitar rumah, dan D. Membuang limbah pabrik ke aliran sungai. Maka jawabannya adalah C. Menanam pohon di sekitar rumah. Soal nomor 25. Pemakaian barang-barang dari plastik harus dibatasi karena titik-titik. Pilihannya: A. Plastik mudah terurai oleh mikroorganisme, B. Harga plastik mahal dan tahan lama, C. Plastik tidak ramah lingkungan, dan D. Plastik dapat menyebabkan kanker. Jawaban yang paling tepat adalah C. Plastik tidak ramah lingkungan. Itulah contoh-contoh latihan soal untuk mata pelajaran PLH kelas 4 semester yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.